Katanya nih, orang-orang kaya lagi malas untuk belanja ke mall. Kenapa ya? Mau tahu nggak? Kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu ternyata mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat untuk belanja ke mall. Seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya mengungkapkan, pada bulan Oktober lalu terjadi penurunan belanja di sektor retail dan pusat perbelanjaan dalam negeri hingga 30%. Menurut Alphonsus, salah satu faktor turunnya daya beli adalah akibat ketidakpastian ekonomi global, sehingga berdampak ke belanja retail di Indonesia. Kondisi ini terlihat berbanding terbalik dengan fenomena retail terapi. Pernahkah sahabat ketika sedang merasa sedih, suasana hati kurang baik, malah memutuskan untuk belanja? Dan setelah berbelanja, hati akan terasa lega dan berbahagia. Inilah yang dinamakan dengan retail terapi. Di tengah isu resesi tahun 2023, retail terapi dengan stigma negatif yang dapat menghabiskan uang dengan ceroboh dan belanja secara impulsif bisa kita alihkan dengan budaya belanja yang lebih produktif loh. Kita bisa membeli barang yang dapat memberikan manfaat bagi masa depan, di antaranya untuk memiliki portofolio investasi. Nah, Pegadaian punya produk yang dapat mengisi kebermanfaatan dalam berbelanja, yaitu Cicil Emas. Cicil Emas adalah salah satu produk Pegadaian yang memberikan pinjaman guna kepemilikan emas batangan bagi nasabah ataupun masyarakat dengan menggunakan perjanjian gadai. Cicil Emas Pegadaian itu sendiri memiliki banyak jenis dan juga fitur. Yang pertama, ada cicil emas personal. Nah, ini diperuntukkan bagi nasabah ataupun masyarakat yang memang bersifat personal. Dan selanjutnya ada cicil emas manfaat asuransi. Nah, ini selain nasabah ataupun masyarakat memperoleh pinjaman guna kepemilikan emas batangan, dia juga akan diberikan manfaat asuransi proteksi diri, baik dari perlindungan kecelakaan maupun meninggal alami. Dan yang selanjutnya adalah cicil emas arisan. Nah, ini diperuntukkan bagi nasabah dan masyarakat yang berbentuk kelompok seperti ibu-ibu arisan. Dimulai dengan minimal 6 orang aja sudah dapat menikmati layanan cicil emas arisan. Dan selanjutnya ada cicil emas kolektif. Nah, cicil emas kolektif juga diperuntukkan bagi nasabah ataupun masyarakat yang bersifat kelompok hanya dengan minimal 3 orang saja sudah dapat menikmati layanan cicil emas kolektifnya Pegadaian. Daripada kita belanja untuk sesuatu hal yang konsumtif, lebih baik kita belanja produktif melalui cicil emas di Pegadaian. Mengapa? Karena di situasi darurat yang tidak akan terkendali nantinya, kita akan dapat memanfaatkan aset kita yang dalam berbentuk emas tadi. Jadi ketika kita mulai dari hari ini mencicil emas, dalam berjalannya waktu sesuai jangka waktu yang diinginkan, ketika nanti akan menghadapi keadaan darurat atau situasi yang tidak terduga, kamu bisa memanfaatkan emas batangan yang telah kamu miliki. Jadi, sahabat, tren orang kaya malas belanja itu benar adanya. Namun sejatinya mereka tetap belanja kok. Cuman bedanya, belanja yang bukan hanya sekedar barang-barang konsumtif, melainkan barang-barang produktif yang bisa dijadikan sebagai aset berharga. Agar kehidupan kita sustainable di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, sudah seharusnya kita meningkatkan kepekaan atau sense of crisis untuk memiliki aset berharga dengan perencanaan keuangan yang lebih baik. Tentunya dengan cara menabung atau membelanjakan uang untuk kebutuhan investasi. Berinvestasi itu diibaratkan seperti belanja untuk masa depan. Sejak dahulu, emas sudah dikenal sebagai instrumen investasi anti-inflasi karena memiliki perlindungan nilai aset dengan konsistensi daya belinya. Selain itu, emas juga merupakan instrumen investasi yang aman, stabil, dan memiliki likuiditas yang tinggi.